Alkitab berkata di sana, demikianlah firman Tuhan, Lukas pasalnya yang pertama ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya." Mengandung anak laki-laki pada hari apa? Hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Bulan ke-6 ini disebut mandul. Ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, Bapak Oma yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca kisah bagaimana Allah memiliki sebuah rencana yang sangat indah untuk menggenapi janjinya, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun lamanya. Dia harus datang ke dalam dunia ini dengan suatu misi, sebuah tujuan yang jelas, yaitu menjadi tumbal bagi dosa-dosa kita. Dia datang untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia. Apa persoalan yang terbesar dalam hidup kita? Persoalan kita terbesar itu adalah dosa. Ini masalah yang terbesar. Dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu apapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupan manusia. Dulu orang kalau berdosa bisa mempersembahkan hewan sebagai korban, dan hewan itulah yang menanggung dosa-dosanya, sehingga hewan itu harus mati. Itu dulu. Dan berapa banyak hewan yang harus dikorbankan, padahal manusia tidak pernah luput dari dosa. Ada buku yang menulis setiap hari kurang lebih manusia melakukan dosa ada 2000 kali. 2000 kali sehari orang bisa melakukan dosa. Coba bayangin berapa ribu ekor korban yang harus, domba yang harus dikorbankan. Itu sebabnya persembahan korban pun tidak sempurna. Dan Allah berpikir bagaimana dia menjadi korban yang sempurna, yang cuma satu kali dan untuk selama-lamanya, untuk menyelesaikan dosa yang sudah menjangkiti manusia. Dosa yang membuat hidup manusia mengalami degradasi. Dari penuh kemuliaan, dosa membuat manusia tidak lagi dipenuhi dengan kemuliaan. Manusia yang dulunya dekat dengan Allah, dosa membuat manusia
jauh dari Allah. Itu sebabnya berita Natal merupakan berita yang sangat penting, karena berita ini tidak hanya untuk kita nikmati hari ini, tapi juga berita ini merupakan berita yang harus kita alami, kita rasakan, kita nikmati untuk selama-lamanya. Sehingga kalau sore hari ini kita merayakan Natal, maka ini bukan merupakan sebuah tradisi. Oh, tanggal Desember akan ada perayaan Natal. Bukan tradisi Kristen. Perayaan Natal juga bukan kita ikut-ikutan penyembahan berhala. Ada berkata, oh, Natal itu bersumber dari penyembahan berhala. Bukan. Kita tidak merayakan Natal karena tradisi, karena mengikuti penyembah berhala. Bukan. Kita merayakan Natal karena kita merayakan kelahiran Allah yang menjadi manusia melalui diri Yesus. Itu sebabnya kali ini kita merayakan Natal dengan tema Natal. Itu merupakan sebuah kesatuan bagi kita dengan Allah, mengingat kembali bagaimana kita yang dulu jauh dari Allah, tetapi Tuhan datang untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita bersatu dengan Allah, kita mengalami sukacita yang melimpah. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari sukacitanya Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari damai sejahtera Allah. Tapi ketika kita dekat dan kita tinggal di dalam Dia, kita akan terus mengalami sukacitanya, damai sejahteranya yang tidak pernah habisnya. Itu sebabnya Natal adalah bukti kasih Allah agar kita bersatu dengan Dia dan hidup di dalam sukacitanya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang khawatir hari-hari ini membaca berita, melihat televisi. Apa yang ditampilkan di sana bukan berita-berita yang membangun, bukan berita-berita yang membangkitkan iman, tapi yang kita dengar dan kita lihat apa? Berita tentang perang dengan korbannya mulai dari anak-anak, kaum wanita, orang-orang tua, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, tidak punya makanan, banyak orang yang luka yang tidak dirawat. Saudara, kita dengar, kita lihat ini lama-lama hati kita ini tidak ada damai karena berita-berita itu menguasai hati kita. Kita melihat perubahan iklim sehingga para petani mengalami perubahan cocok tanam. Sehingga hari-hari ini bagi ibu-ibu kalau ke pasar mereka berkata, aduh harga-harga naik. Lombok sekilo 90.000 Pak. Mahal. Kenapa mahal? Karena kita sedang mengalami pancaroba. Ada yang namanya El Nino lagi merubah iklim sehingga mempengaruhi pangan, tanaman. Dan kalau ini dipikir-pikir lama-lama orang bisa bayangkan ini gimana nih ke depan. Cukup nggak uang saya? Punya uang nggak untuk beli makanan? Bisa makan nggak? Hal-hal ini kalau kita tidak waspadai bisa mencuri sukacita kita. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita harus datang kepada Allah di dalam kisah Natal. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiri teguh dan di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera karena kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan sukacitanya ada di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya malam hari ini kita memperingati Allah yang turun ke dunia melalui kelahiran Yesus. Dia datang ke tengah-tengah dunia. Allah yang menciptakan langit dan bumi datang kepada yang diciptakan. Yang mencipta datang kepada ciptaan. Sehingga orang gak bisa memikirkan bagaimana mungkin Allah yang maha besar harus menjadi manusia. Tapi itu yang kita sudah baca tadi. Dan itu sebabnya menjawab pertanyaan ini kita melihat bahwa kenapa Natal itu begitu sangat penting sehingga kita harus merayakan, karena itu merupakan bukti. Bukti apa, Pak? Bukti
Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah berjanji bahwa Dia akan menyiapkan seorang penebus untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia berjanji. Kenapa? Karena Dia ingin manusia kembali kepada Allah. Dosa Adam dan Hawa membuat manusia terlempar dari hadapan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan relasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan selama-lamanya keadaan yang seperti itu. Yesaya berkata, tidak untuk selama-lamanya ada kehimpitan negeri itu. Tidak akan selama-lamanya negeri itu dalam kesuraman. Tidak untuk selama-lamanya mereka diam dalam kegelapan. Tidak untuk selama-lamanya, karena Allah tidak ingin hidup manusia dalam kegelapan. Itu sebabnya Dia menjanjikan nanti akan ada yang akan datang menebus manusia. Kapan Tuhan? Masih lama. Dan untuk menggenapi janji Tuhan ini, Tuhan memakai para nabi. Nabi-nabi mengingatkan kepada orang-orang di zaman itu bahwa nanti akan ada seorang penebus namanya Immanuel, lahir dari seorang perawan. Dia akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang Allah nubuatin ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, digenapi. Dari hal ini kita bersyukur kita punya Allah yang tidak lalai dalam menepati setiap janjinya, setiap firman-Nya. Ini berita baik Bapak Ibu. Kenapa berita baik? Karena kita kan sering baca firman Allah. Di sana kita menemukan banyak janji-janji Tuhan. Banyak janji-janji yang Allah yang berikan kepada kita. Nah, ketika kita merenungkan firman Allah, kita mendengarkan janji-janji Tuhan, ini yang kita harus percayai, bahwa Allah tidak akan lalai di dalam menepati janjinya. Kelahiran Yesus merupakan salah satu bukti Dia tidak pernah menepati janjinya. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah apa Bapak Ibu, Bapak Oma? Genap apa? Waktunya. Genap artinya apa? Sudah waktunya, sudah tiba waktunya. Setelah genap, setelah rancangan Allah udah genap. Artinya Tuhan itu menepati janjinya setelah genap waktu, yang waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Setelah genap, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Yusuf dan Maria ketika para malaikat, tadi dikatakan malaikat Gabriel datang memberitahukan bahwa Allah mau memakai Maria untuk meminjam kandungannya, akan dikandung oleh Roh Kudus untuk melahirkan bayi Yesus. Kejadian itu terjadi di desa Nazaret. Di Nazaret. Nah, pada waktu itu pemerintahan Romawi dalam zaman itu dikatakan dalam istilahnya Pax Romana. Pax Romana merupakan sebuah istilah di mana penjajahan Romawi pada waktu itu dalam keadaan yang tenang. Pax artinya peace atau damai, Romana artinya Roma. Jadi Roma dalam keadaan damai sehingga orang-orang bisa kesana kesini aman, tenang. Nah, pada saat itu Kaisar Agustus membuat sebuah sensus penduduk. Semua orang harus disensus sehingga orang-orang harus kembali ke asalnya. Nah, ketika Maria sudah mengandung 6 bulan, sensus itu turun dari Kaisar Agustus, dan Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret, dia harus pergi ke desa yang bernama Bethlehem karena mereka memang asli orang Bethlehem. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sejenak, seandainya pada waktu sensus itu Maria tidak sempat ke Bethlehem, lahirnya di Nazaret, maka nubuatan Tuhan itu tidak terjadi. Nubuatan
nubuatan yang selama beratus-ratus tahun ini tidak terjadi. Kenapa? Alkitab berkata Yesus lahir di Betlehem, bukan di Nazaret. Tetapi coba bayangkan, di dalam hikmatnya Allah, Dia mengatur dunia ini. Dia mengatur Kaisar Romawi, Dia mengatur Kaisar Agustus. Dia mungkin taruh dalam hati Kaisar Agustus, ayo bikin sensus. Pada waktu sensus inilah Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret, pergi ke Betlehem. Bersyukur dalam keadaan hamil besar. Jalan antara Nazaret ke Betlehem itu pada saat itu cukup jauh karena ditempuh dengan jalan kaki. Kalau sekarang dari Nazaret ke Betlehem naik mobil itu dekat, tapi dulu dari Nazaret ke Betlehem itu jauh sekali. Dan Maria dan Yusuf, Maria dalam keadaan hamil besar, dia jalan karena dia mau ke Betlehem, ada sensus, dia mau ikut sensus di Betlehem. Ternyata ketika tiba di Betlehem, apa yang terjadi? Maria tiba waktunya untuk melahirkan, dan dia melahirkan di Betlehem. Dan genaplah apa yang dikatakan firman Allah, Yesus akan lahir di Betlehem. Dan benar nubuatan itu, seandainya Maria ada di Nazaret dan tidak ada sensus, dia lahir di Nazaret, berarti tidak sesuai dengan nubuatan. Tetapi kita lihat di sini betapa Allah di dalam hikmatnya mengatur, sehingga dikatakan setelah genap waktunya dia atur masanya, zamannya. Roma harus tenang, ada Kaisar Agustus suruh bikin sensus, ya. Tuhan suruh malaikat dan mereka berjalan karena Allah tahu bahwa mereka di Nazaret. Semua itu Tuhan atur dengan begitu rapi, begitu teliti, tanpa salah, sehingga semua nubuatan ini bisa tergenapi. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup mengatur segala hal untuk menggenapi rencananya. Demikian pula dengan hidup kita. Dia Allah yang sanggup mengatur, mengontrol dengan sedetil-detilnya supaya janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sore hari ini kalau kita ada di sini, tahukah Oma-oma, Bapak Ibu, kita hadir di sini karena memang Tuhan sudah rancangkan demikian. Hari ini tanggal 15 Desember jam 4:30 ada ibadah kawin misteri perayaan Natal di sini. Kalau kita mau cari tahu pikiran Tuhan, kita akan tahu bahwa sebelum hari ini ada, Tuhan sudah atur siapa-siapa saja yang akan datang. Oh, yang akan datang ini, siapa yang khotbah? Wah, saya yang khotbah. Kenapa saya bukan orang lain nanti yang khotbah? Tuhan sudah atur, semuanya tepat di dalam rancangan Allah. Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Kalau kita hadir di sini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan atur semuanya. Karena Tuhan tahu semua yang hadir di sini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang akan diberkati Tuhan. Setiap kita datang ke sini untuk memuliakan nama Allah, menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, setiap kita ini punya buku satu persatu. Tuhan tuh punya buku untuk setiap orang. Ada buku yang Tuhan tulis untuk setiap kita. Tentunya bukunya bukan buku-buku yang biasa dia tulis di telapak tangannya, tapi hidup kita tidak ada yang meleset, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan tahu kapan kita lahir, Tuhan tahu kapan kita dimuliakan kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan tahu, Dia atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena Dia adalah orang manajemen terbaik. Dia manajer terbaik. Dia yang mengatur alam semesta ini. Dia juga yang mengatur hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, tidak ada alasan untuk kita khawatir dan kita takut akan hidup kita.
Karena Tuhan sudah atur yang terbaik bagi hidup saudara dan hidup saya. Amin saudara. Allah sudah atur yang terbaik. Itu sebabnya kita aman dalam tangan Tuhan. Kita adalah pengaturan Tuhan yang luar biasa. Amin. Coba lihat diri kita kan, kasih tahu kita aman dalam Tuhan. Aman karena Dia memelihara hidup kita. Itulah janji Allah yang luar biasa itu. Yang kedua, bahwa kita merayakan kelahiran Yesus untuk membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah itu bisa menggunakan segala macam cara. Seorang perawat dibuatnya hamil. Saya bayangkan ketika Maria ditanya sama orang tuanya, kok kamu hamil? Siapa yang menghamili kamu? Kamu hamil bayi siapa? Maria bilang, ini dari Roh Kudus, saya hamil Tuhan. Waduh, orang tuanya bilang, kamu gendeng, kamu gilas. Tapi itulah yang Tuhan buat. Hal-hal yang di luar akal manusia yang Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya, untuk membuktikan bahwa kalau Allah sudah bekerja menggenapi janjinya, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan di dalam bekerja. Bahkan Tuhan bisa pakai apa yang mustahil bagi kita, itu menjadi mungkin bagi orang yang percaya. Saudara, di sini kita melihat betapa besar Allah kita itu, dan mengingatkan kita di dalam masa Natal ini. Sebelum kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, ingat, kita punya Allah yang luar biasa. Namanya Immanuel. Dia beserta dengan kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya kalau Maria mengalami perkara yang besar, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, apapun masalah kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kecil di hadapan Allah, tidak ada yang terlalu besar. Dia sanggup karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil. Satu kali dalam pelayanan Yesus bertemu dengan seorang yang sepertinya kurang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sehingga orang ini berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau pasti bisa menyembuhkan. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, katamu jika Engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini Tuhan ingatkan siapa kita, siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo kita datang kepada Tuhan, bahwa segala pergumulan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketiga, apa yang kita lihat melalui peristiwa Natal ini membuktikan bahwa Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Maria berkata di dalam ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria, walaupun dia gak ngerti apa yang Tuhan katakan, dia cuma bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku gak tahu apa-apa, tetapi aku mau dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita meneladani Maria, mencontoh Maria, meneladani hidupnya, bahwa Allah mau memakai setiap kita untuk menjadi bagian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita hidup, biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan. Jangan berkata, Pak, saya sudah tua, Pak, saya gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa. Maria juga orang yang sederhana. Dia bukan siapa-siapa, dia gak punya apa-apa, tapi Maria punya hati untuk dia berikan kepada Allah. Dia punya hati untuk dipakai oleh Tuhan. Malam hari ini mungkin kita berkata kita gak punya apa-apa, tapi Tuhan bilang, berikan hatimu untuk aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita adalah pusat kehidupan kita. Kalau hati kita dijamah oleh Tuhan, kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau hati kita disentuh dengan Tuhan,
saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Ketika hati kita diubahkan, hidup kita akan berubah. Orang lain akan diberkati lewat hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri malam hari ini. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita. Yang Tuhan minta bukan kepandaian kita, bukan harta yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta hanya hati yang sederhana. Seperti hatinya Maria yang berkata, Tuhan, aku hamba-Mu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan biarlah melalui peristiwa Natal malam hari ini, Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Tuhan memenuhi hati kita dengan anugerah-Nya. Roh Kudus-Nya memenuhi hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Allah sanggup mengubah hati kita. Hati yang keras dilembutkan, hati yang keras biarlah dijamah Tuhan. Mungkin selama ini hati kita dipenuhi dengan berbagai macam hal. Izinkan air sungai kehidupan itu boleh membersihkan dan menjernihkan kita, sehingga hati kita diperbaharui, dimurnikan. Kalau Opa Oma mau memberikan hatimu agar engkau diperbaharui, taruh tangan kanan di dada di hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan, agar Tuhan memakai hidup kita dengan cara yang ajaib. Tuhan, kami menyerahkan hati kami malam hari ini. Kalau sebelumnya ego kami yang menduduki hati kami malam hari ini, kami mengundang Engkau Yesus yang adalah Tuhan masuk menjadi Raja, duduk di atas tahta hati kami, memerintah atas hidup kami, supaya bukan kehendak kami, tapi kami mau Engkau sendiri yang memelihara dan menuntun hidup kami. Tuhan, bersihkan hati kami dari segala kejahatan, bersihkan hati kami dari segala noda-noda dosa, dari segala kenajisan. Bersihkan hati kami dari hal-hal yang jahat. Bersihkan ya Allah, supaya kami boleh dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kalau Tuhan bisa memakai Maria, Tuhan juga bisa memakai kami, orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Sehingga dari hati ini lahir belas kasih, dari hati ini lahir perbuatan-perbuatan yang baik, dari hati ini lahir pengampunan, dari hati ini lahir damai sukacita, dari hati ini lahir perkara-perkara yang besar yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan yang mengambil alih hati kami menjadi Raja, maka yang menjadi fokus kami bukan lagi diri kami, tapi Engkau sendiri. Berkati Tuhan, kami mau terima cara-Mu menjamah, mengubahkan kami. Kami mau percaya malam hari ini kami diubahkan, dipulihkan, sehingga kasih sukacita Allah mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima Yesus sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak.